Pace bene, masih di mea culpa para culpri dimanapun berada, semoga sehat-sehat. Di video ini kita mau bicara tentang bacaan dari Markus 6 ayat 1-6. Ini bacaan untuk awal Februari di tahun ini, tahun 2023. Sebelum berbicara tentang perikop ini yang berbicara tentang pengetahuan akan Yesus dan iman kepadanya, saya mau memberitahu bahwa saya bagikan satu link WhatsApp. Di pikiran saya begini, kalau saya buat video, saya share linknya ke WhatsApp dan di grup itu, dan bisa dibuka di sana kalau mau menonton, supaya lebih simple. Karena belakangan ini saya membuat video renungan semacam ini, saya pikir lebih efektif begini, meskipun sedikit yang menonton tetapi lebih memuaskan rasanya. Karena berbicara tentang sabda ini yang membantu kita yang lemah ini. Oke, bacaan dari Markus 6 ayat 1-6. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, bantulah kami untuk tetap percaya kepadamu dan setia merawat kepercayaan itu dalam perjalanan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Esa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Para culprit, secara sederhana, tanpa bermaksud menyederhanakan, beberapa hal penting sebagai poin bisa kita lihat. Yang pertama, pengetahuan akan Yesus, akan karyanya itu rasanya penting, tetapi bisa menjadi sandungan juga. Dalam hal ini kita melihat ada orang yang mulai mengukur Yesus dari pengetahuan yang dia miliki. Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Kita kenal saudaranya. Saudaranya perempuan juga kita kenal. Kita kenal dia. Pengetahuan yang mereka miliki ini bukannya mendorong mereka untuk lebih percaya, orang-orang yang sekampung dengan Yesus ini, tetapi malah kecewa dan menolak dia. Saya pikir ini aktual juga sampai sekarang. Pengetahuan yang orang miliki berbicara banyak tentang Tuhan ini dan itu, tetapi merasa jauh atau malah tidak menemukan semangat Kristus itu dalam hidupnya. Terjadi juga itu di masa sekarang. Maka tak heran Yesus sendiri sudah meramalkan itu dengan berkata, "Orang ini memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dariku." Bagaimana kita berbicara dengan mulut ini tentang Yesus? Itu terjadi kalau kita punya pengetahuan tentang dia. Tetapi mengetahui banyak hal tentang dia bukan jaminan kita menerima dan mengakui dia. Karena dikatakan di sini, mereka yang tahu siapa Yesus itu kecewa dan menolak dia.
Maka tak heran banyak juga orang yang sudah banyak berbicara tentang Kristus, tentang gereja ini dan itu, tradisi ini dan itu, menolak karya Kristus yang ada pada masa sekarang. Sementara mereka yang dengan lugu tidak banyak mengkritik ini dan itu, tetap tekun dalam imannya, pergi ke gereja, dan di gereja dia menemukan kekuatan, di gereja, di lingkungannya, di gereja tempat ibadat berlangsung setiap hari Minggu, menemukan kekuatannya, dan dari sana dia memiliki semangat lagi untuk meneruskan hidupnya hari demi hari. Sederhana, tidak banyak mengumbar pengetahuan, tetapi menghidupinya hari demi hari. Maka tak heran sebenarnya juga bagi para pengkhotbah, dalam hal ini secara langsung berbicara juga tentang saya, yang berbicara banyak tentang Tuhan, tetapi ada kemungkinan jauh dari Tuhan. Artinya setiap orang toh harus merawat imannya, agar dengan iman itu ia sanggup menerima dan mengakui Yesus dalam hidupnya. Bukan jaminan bahwa kalau dia sudah banyak berbicara tentang iman, bahwa dia sudah dekat dengan gereja, dengan bacaan-bacaan, dengan praktek-praktek, maka dia ini menerima Tuhan. Tidak jaminan juga. Bacaan ini mengingatkan kita. Maka kalau kita tidak mengakui, menerima dia, apa efeknya? Dikatakan di sini, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Kecuali ada kesembuhan, masih dikatakan juga ada kesembuhan atas orang-orang sakit. Karena Yesus dikatakan dalam bagian lain dari bacaan, Allah tidak bisa mengkhianati dirinya yang adalah kasih. Toh praktek untuk membagikan yang baik selalu ada dari pihak Allah. Tetapi dari pihak kita selalu kemungkinan ada ganjalan justru juga berasal dari pengetahuan kita tentang dia. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jangan-jangan ketidakpercayaan kita juga membuat Yesus heran. Karena ketidaksanggupan kita untuk percaya kepadanya. Sekalipun kita memiliki banyak pengetahuan tentang dia dalam sejarah tahun demi tahun hingga masa kini. Semoga kita sanggup merawat iman untuk selalu bersama dia dan percaya kepadanya. Pace e bene.